sekarang beliau udah pindah. Jadi ini pertama saya dikenalin juga ke sini karena kebetulan saya di bidang literasi juga, dan tetangga saya ternyata punya perpustakaan pribadi dan dijadikan tempat publik begitu ya. Jadi saya beberapa kali sering ke sini. Baik, sambil menunggu acara dimulai karena kita masih menunggu jam 1 ya, masih berapa menit lagi kita? 10, 8, 8 menit lagi ya. Oh iya betul, 12.52 ya, sambil menunggu peserta yang lain ya. Ya alhamdulillah, ini sebetulnya acara kedua kita Hayu Maca ini ya. Alhamdulillah Hayu Maca ini adalah bagian dari produk yang dikembangkan antara Bengkel PAUD Kabupaten Garut dengan industri kecil tapi di bidang penerbitan industri kreatif ya, inovasi edukasi media, dan ini salah satu produknya Hayu Maca. Dan alhamdulillah awal sambutannya sangat luar biasa, kita sudah mencetak 6.000 ya, dan terjual sisa 1.000 lagi ya, bacain ya, sisa 1.000 lagi ya, dan alhamdulillah ya begitu ya. Sebetulnya ya launchingnya ini relaunching ya, launching kembali karena awal beberapa bulan yang lalu kita sempat juga mengadakan acara di sini, tapi pada saat itu kita belum betul-betul cetak serius dan sangat massal. Dan melihat antusias itu artinya memang kita cetak secara massal. Jadi nanti kita akan sama-sama melihat keunggulan terus, dan kita jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, termasuk saya dari penerbitnya, Pak Salim, penulisnya, Bu Farida juga sudah hadir di sini. Nanti bisa kita sharing seperti apa sih metode Hayu Maca ini ya. Dan ini adalah karya lokal orang Garut, Bu. Ya, tepuk tangan. Nah, tapi saya juga selaku, karena kebetulan saya juga dulu di bidang industri penerbitan dan sekarang pindah ke Garut, dan mending cobalah kita buka ikhtiar di Garut ya, membuka penerbitan di Garut. Tentunya saya juga membuka bapak-bapak mudah-mudahan di sini ya, kalau punya karya di sekolah daripada disimpan di sekolah ya, ayo kita diskusikan, kita coba seperti apa. Ini seperti buku Hayu Maca ini kan awalnya untuk kalangan sendiri di sekolah, di kecamatan ya udah, kita ikhtiar aja kabupaten minimal gitu ya. Dan alhamdulillah ya, kita sudah coba tawarkan ke kabupaten. Ini aslinya dari Garut ya, jadi namanya juga Hayu Maca. Padahal bukan bahasa Indonesia semua ya di dalamnya ya, tidak bahasa Sunda. Hayu Maca hanya lebih ke identitas lokal kegarutan. Nah, sebelum nanti kita mulai acaranya ya, tentunya kita ingin tahu dulu nih, mudah-mudahan ini dari mana saja ya. Yang paling jauh selain Singajaya tadi dari mana? Ada yang lebih jauh lagi dari Singajaya? Ada tidak? Ada Bu Evi ya dari Karangpawitan. Oh, Karangpawitan banyak, Masya Allah ya. Bunda PAUD kecamatan pun hadir. Bunda PAUD, ya Allah, aturan Bunda ya. Iya, memang harus seperti ini. Harusnya sih Bunda PAUD ke Garut Kota, ada paling depan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya karena memang seperti itu. Ya, di Bunda PAUD berarti ada Bunda PAUD kabupaten yang ada ya, kecamatan. Masya Allah, ada PAUD desa juga bergerak di bidang literasi ya. Terima kasih. Kami merasa tersandung. Terima kasih. Tuh Pak Salim ya, ini sebuah bentuk perhatian, dan memang yang ini kita tahu juga bahwa di Garut sekalipun banyak aktivis literasi betul ya. Meskipun di tingkat desa, alhamdulillah ini sebuah pegiat literasi yang perlu kita support ya. Mana Bunda ya, kalau nanti Bunda mau bikin buku, ayo kenapa tidak ya, buku cerita. Sekarang kita bisa, saya sih kedepannya Pak Salim kita ingin ada workshop ya, bikin buku 1 hari jadi. Wah itu betul Bun, itu sudah saya praktikan. Cuma 1 hari bikin buku cerita 2 jam jadi. Betul Bu, sekarang begitu ya. Kalau dulu kan bisa baca 1 jam misalnya begitu ya iklannya, 1 jam bisa baca. Kalau alam ya, tapi kalau sekarang dengan perkembangan teknologi itu amanah kita di pengelolaan teh, orang
Maya gitu ya. Jadi silakan, apalagi Bunda sebagai pegiat literasi, ada yang acara di sini. Oh, ya. Gitu. Baik, sebelum acara dimulai, ya mohon maaf tadi saya belum perkenalan dulu. Nama saya Noki ya. Mudah-mudahan semua Noki asli orang Garut, namanya aja cabang Jepang gitu ya. Ya Nokia, tapi tahu Nokia. Nokia ya, kalau di kantor rumah jadi HP saya dulu ya. Padahal saya lahir di situ, di mana lagi di Kecamatan Garut Kota. Belakang Kodim Bu, belakang. Ya. Ada rel kereta api direct dok, di dunia Bu. Lahir saya di situ. Ya, alhamdulillah berkelana ke Jakarta di dunia penerbitan buku. Dulu saya di penerbit Erlangga, Bapak-Ibu sekalian, ya alhamdulillah berilmu. Saya ilmu 15 tahun di penerbit Erlangga, kantor pusatnya di departemen penerbitannya, di editorialnya. Jadi Uinta Garut dengan bekal ilmu itu, ayolah orang bikinan buku orang Garut, begitu ya. Nah, di sini juga ada kenalan masing-masing yang Farida ya. Baik, sudah bisa kita mulai? Oh belum, ya 2 menit lagi. Sebelum yang di bawah bisa aja. Ya. Hari ini sih peserta sudah 75 lebih bahkan, karena ada yang pengen daftar tanpa daftar Google Form, boleh tidak? Aduh gimana ya? Karena ya silakan aja. Tapi sebagian juga ada yang membatalkan, ada yang sakit anaknya, aduh saya karena ini dan sebagai hal ya, aduh tidak datang ya. Udah, saya sih bersyukur tidak lebih dari 75 ya, karena situasi kondisi tempatnya yang khawatirnya tidak efektif jadinya. Kalaupun misalnya nanti kita insya Allah setiap bulan ada acara terus, tidak hanya membedah macam ya, mungkin nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya, karena beberapa sekolah sekarang sudah pakai buku ini ya, terutama di Pulau Tidur, Pulau Kaler ya, Cilawu, Karangpawitan juga, Purbana Raja sudah pelatihan-pelatihan di beberapa kesempatan. Insya Allah ke depan kita di Cibatu ya, termasuk nanti Garut Selatan juga. Insya Allah ya, sudah ada IO-nya yang bisa kita kerjasamakan, semoga deal itu ya. Dan tentunya ya kami juga senang membuka kalau memang diundang di kecamatan-kecamatan untuk melakukan pelatihan bersama orang tua juga. Kita sudah lakukan itu di mana? TK Asolihi, betul, di Bani Saleh, Karangpawitan, di Asolihi. Nah, oh itu Bani Saleh tuh ada ya, sebetulnya ya. Termasuk yang di sini Pandawan, TK. Iya, itu bakaran gitu ya. Sekolahnya kita datang ke sana, orang tuanya kita sosialisasi dan kita berikan informasi mengenai keterampilan bertemu anak itu pentingnya seperti apa, metode yang benar itu bagaimana. Nah, termasuk sekarang kita akan bahas juga ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Mudah-mudahan semua tidak ada yang ya, kecuali saya dan Pak Saleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Budaya semua, alhamdulillah kita diberikan waktu dan kesempatan bisa datang ke acara kita ini ya. Acara sudah buku kayu macan ya, belajar baca melalui kata bermakna begitu ya. Mudah-mudahan semua insyaallah buku ini kita akan bedah sebagai bagian dari mensosialisasikan buku ini, bagaimana cara menggunakan buku ini ya, supaya tidak salah penggunaan ya. Kalau penggunaannya salah nanti efeknya ke anak-anak tentunya jadi tidak betul gitu ya. Tentunya nanti kita akan langsung ya dibimbing oleh 2 expert kita, penulis kita, Pak Salim SPD dan Ibu Ida ya, Farida ya SPD, selaku juga pendidik anak usia dini yang sudah lebih dari berapa tahun? Lebih dari 10 tahun ya pastinya ya. Pengalaman itu ya tentunya menjadi hal yang penting, menjadi guru bagi kita bagaimana cara mendidik anak dalam hal praliterasi ya. Ngaji
nanti kita akan dengar sama-sama bagaimana Pak Salim Farida membahas mengenai teknik-teknik atau metode Hayumaca itu seperti apa baiknya dilakukan ke anak-anak, ya. Dan ini adalah bagian dari penguatan literasi pra membaca untuk anak usia dini. Tentunya ini menjadi kegiatan yang sangat penting, apalagi bagi bunda-bunda di sini selaku para pendidik dan juga kepala sekolah. Ada bunda PAUD kecamatan juga, bunda literasi PAUD-nya udah ada di sini juga dari Karangpawitan. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan. Ya, bunda PAUD kecamatannya ada di sini ya, bunda literasinya, dan ini tentunya menjadi sebuah perhatian besar ya. Dan ini sebuah kehormatan juga bagi kita penyelenggara kegiatan ini. Semoga setelah kegiatan ini bunda-bunda bisa lebih tahu bagaimana sih cara mengajarkan anak-anak membaca yang benar, gitu ya. Tidak lama waktu yang akan saya pakai karena Pak Salim Farida sudah tidak sabar ya, ya. Baik, kita Pak Salim mulai di situ atau mau berdiri di sini, mau berdiri dulu. Dan panggil dulu ya, nanti kita akan hiburan dulu sebentar ya, ice breaking oleh Pak Salim langsung dan Bu Farida. Mari kita sambut Pak Salim dan Bu Farida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daralaman. Alhamdulillah. Lahir batin. Alhamdulillah. Dompet. Ibu, mari kita mulai bersama-sama membaca 3 kalimat ya. Bismillah, hamdalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan. Oke Ibu, karena padat rakyat ya, doakan kami berempat sama bagian admin Bu Holisa. Perkenalkan, saya Salim, lahir di Majalengka 11 Juni 85 ya. Jadi mungkin saya sama Bu Farida satu angkatan waktu PPG dulu. Alhamdulillah ternyata Bu Farida itu orangnya dari segi IQ sangat luar biasa, tapi nggak suka gaul. Ketika launching pertama di sini, kami dipertemukan kembali dan tertarik untuk menyempurnakan produk Hayumaca dan sekarang masih. Tepuk tangan buat Bu Farida ya. Kalau Kang Rocky dulu bekerja di Erlangga Forkins, ketemu sama saya beberapa tahun yang lalu, dan pada Allah sekarang menjadi satu tim. Doakan kami bisa memberikan warna di Kabupaten Garut. Amin ya Allah. Oke Ibu, sudah disiapkan alat tulisnya? Nah, sekarang kita akan panggil dan sudah kami siapkan 8 buku gratis untuk 8 yang dari segi skor itu 8 terbesar ya. Aturan pertama, ini juga bagian daripada literasi ya. Literasi itu bukan hanya membaca, mendengar saja itu bagian daripada literasi. Hanya sekedar mengingatkan, bahasa ada 2, reseptif dan ekspresif. Reseptif itu bagaimana seorang mendapatkan informasi. Ada 2 gerbang yang bisa digunakan oleh manusia agar dia dapat informasi. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan mendengar. Nah sekarang Ibu simak aturan main dari panggilan. Ini pertama, aturan ini adalah keterampilan menulis. Ibu cari 3 orang random. Karangpawitan nggak boleh sama Karangpawitan lagi, karena butuh penilaian yang objektif. Tulisan Ibu akan dinilai oleh teman yang bertiga. Jadi Ibu akan saling menilai tulisan. Jangan dulu Ibu, perhatikan dulu, ini kebiasaan orang Indonesia. Belum apa-apa dari Ibu. Apalagi Ibu terkenal banget. Sekali lagi, skillnya adalah Ibu akan dinilai tulisan tangannya oleh teman yang secara sukarela Ibu pilih. Tapi kami sarankan jangan satu wilayah. Ya, biar menilai objektif. Kamu boleh sarang Ibu atau apa? Udah apa? Ini bakal bahaya. Mengurangi objektivitas itu ya. Jadi Ibu cari, nanti akan ada waktu, mencari 3 orang. Kalaupun misalkan tidak ada 3 orang, nanti bisa gabung sama siapa gitu ya. Cuma kalau
saya akan membiasakan kembali kebiasaan dulu dikte. Saya akan dikte apa yang ibu harus tulis. Saya hanya menyebutkan 2 kali. Ibu masih ikut kene teh pami urang ka bagian tugasnya dikte resekan anu rese. Hah? Naon? Ayo. Nah, saya rindu sekali itu. Kayaknya zaman sekarang nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang saya dibaca walau alam. Saya juga debat sama Pak Dida. Pak, materi jangan dulu share. Nanti keenakan. Tenang. Sekarang itu beda dong. Ada yang dibuka-buka materi dari saya? Nggak ada kan? Fakta mengulikan. Oke, balik lagi ke aturan timnya. Jadi saya hanya menyebutkan 2 kali. Kalau itu konsentrasinya kamana karep, udah. Tulisan itu tidak bisa dibaca oleh teman yang akan menilai tulisan itu. Gitu ya. Aturan keduanya, ibu nulisnya berdiri. Ya, ibu tidak boleh menggunakan apapun selain buku. Tidak boleh, maksudnya teh ayam ngomong gitu loh. Kataku dilarian tembok nggak? Ibu gunakan anggota tubuh ibu sendiri, telapak tangan gitu ya. Gitu siap? Dan yang akan ibu tulis akan berguna. Ini adalah cerita ide saya. Cerita suku kata babi bu bebo, caci cu ceco, dadi du dedo. Nah ini ada hubungannya dengan seminar kali ini. Siap bu? Siap. Yang baru datang bisa menyimak aturannya? Siap? Jadi saya berikan waktu 2 menit untuk mencari teman 3 orang yang random. Silakan dari sekarang. Harus beda ya. Nanti kita akan cek. Harus beda. Kalau dari satu kecamatan, dari beda sekolah bisa. Gitu ya. Bisa, boleh. Beda sekolah boleh. Asal jangan satu sekolah. Oh, beda kecamatan. Silakan. 2 ini kita cek. Ini Karakolita, ini dari ini. Ini. Wah, ini 3 kecamatan jelas. Semuanya beda? Serius jujur? Gak ada yang kayak Resi. Gak ada Resi, gak ada. Gak ada kayak Mbak Presita. Enggak, gak ada yang curang, ada? Aman. Siap. Oke. Ya. Siap. Ya, udah pas 3 orang ya. Jadi ibu sekarang perhatikan. Saya cek dulu suara saya terdengar jelas di belakang. Ya. Siap. Saya hanya menyebutkan 2 kali ya. Boleh tapi beda sekolah. Silakan. Siap bu? Ibu tulis babi bu bebo ke bawah, caci cu ceco ke bawah, dan didu dedo ke bawah. Biar ibu langsung isi. Jadi satu lagu, babi bu bebo, lanjut caci cu ceco, lanjut dan didu dedo. Sudah? Ya, terus. Ke bawah. Nanti kan banyak ada kalimatnya. Biar lebih mudah nanti Pas saya titik kali jadi kita akan susun ya. Ba ke bawah di, bu-nya di bawah lagi, biar nanti diisi. Jangan satu garis. Maaf. Ini kayak gini bu ya. Kayak gini bu ya. Biar satu frekuensi. Ya, siap. Kayak gini ke bawah ya. Oke. Siap? Kita mulai. Baknya badut, perutnya gendut. Yang baru datang ikut saja ya. Nanaonan semua. Tujuh dikte. Sekali lagi, badut, perutnya gendut. Untuk B-nya, bicara suka bercanda. Jangan dulu gitu. Siapa tahu paling bagus di antara teman-teman.
Ada tulisan Bu yang paling jelek. Gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut. Bu-nya bukan takut karena menggemaskan. Bukan takut karena menggemaskan. Alhamdulillah tidak ada kayak dulu. Hai, naon? Ini konsentrasi nih, meskipun jadi perawat ada lebar. Buat ini juga ada dari situ. B-nya beda jika jahat kayak Dracula. Beda jika jahat kayak Dracula. Ternyata pada konsentrasi. Serius. Bo-nya ini agak panjang satu paragraf sama siap. Itu cekapnya boleh pindah ke mana we? Ya 4 barisnya. Boleh pergi menjauh. Boleh pergi menjauh. Tidak boleh menoleh. Kita bermain kata. Tidak boleh menoleh. Lari cepat. Lari cepat. Pada ibu bapakmu. Pada ibu bapaknya. Siap, masih konsentrasi bagus. Yang baru datang boleh ikut gabung, tapi nggak ikut aturan ini ya, karena mungkin nulis aja. Sekarang sedang dikte ya. Sudah caci cuci siap? Siap ya. Ibu pulang punya oleh-oleh ya. Caknya kita cerita tentang capung terbang ke gunung. Caknya capung terbang ke gunung. C-nya ciptaan Allah yang agung. C-nya cuma capung yang punya banyak mata atau mata majemuk ya. Cuma capung yang punya banyak mata. C-nya cepat, akurat, menangkap mangsa. Cepat, akurat, menangkap mangsa. Coknya ada banyak, 4 baris. Coba kamu lihat, kamu kan terperanjat. Kamu kan, bukan akan ya, kamu kan terperanjat. Capung karya Allah yang maha hebat. Capung karya Allah yang maha hebat. Terakhir. Dalam nyata ya. Ya. Dalam bawa wayang. Dalam bawa wayang. Dalam bawa wayang. Bawa wayang. Dalam bawa wayang. Ayo. Ada lemah. Lanjut ya. Digelar di hari besar. Digelar di hari besar. Digelar. Digelar, dilaksanakan, digelar.
digelar di hari besar. Dunia wayang punya banyak cerita. Dunia wayang punya banyak cerita. Terakhir. Dengar ya. Dewi Sinta salah satu kisahnya. Dewi Sinta Sinta salah satu kisahnya. Sudah kelihatan konsistensi tulisan apa jadi dia ketara nulis. Lanjut ya. Dongeng melegenda dikenal dunia. Dongeng Dongeng melegenda melegenda dikenal dunia. Dongeng melegenda dikenal dunia. Lanjut. Masih satu kalimat lagi. Dewi Sinta istri Rama yang setia. Dewi Sinta istri Rama yang setia. Oke, siap. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang ibu berkeliling. Ibu yang satu dinilai sama yang kedua dinilai sama yang ketiga sama satu. Yang penting ibu akan dinilai oleh dua orang yang berbeda. Skornya ibu harus belajar objektif. Kan kita semua guru ya. Kita tidak punya kepentingan apapun ketika memberikan nilai kepada murid. Hanya satu kepentingannya biar murid berubah atau murid bisa. Sekarang ibu akan dituntut objektivitasnya menilai tulisan orang lain. Siap Bu? Dan ibu akan dapat masukan insight dari teman yang baru oleh ibu kenal. Dan itu ilmu di situ. Gitu ya. Siap Bu? Siap? Saya akan berikan waktu menilai pilih isi pada satu kosong maka terserah. Ya. Tulisannya, keindahannya, pokoknya itu hak ibu sebagai juri. Sudut pandang ibu terserah. Ini nggak perlu jadi juri profesional. Misalkan ibu teh boboh nanti ada imak kabaca jadi sararaya, tapi ibu punya cita-cita yang lulus kayak gitu. Geningan menang. Silakan beri skor yang besar. Aturannya skor yang paling tinggi adalah 99 karena 100 hanya Allah. Gitu ya. Paling kecilnya adalah 71. Siap? Ibu boleh kasih rate 71 sampai 99. Bisa? 1 sampai 9. Ya, silakan waktu ibu menilai hanya 1 menit dari sekarang. Silakan. Dinilai caranya bisa dibaca atau enggak gitu, silakan. Terserah ibu. Ibu harus menilai 2 orang temannya dan ibu akan jadi ibu menilai ini ditukar. Ya, sudah silakan itu ditukar. Boleh itu literasi loh, boleh. Kenapa ngasih angka gitu silakan. Ibu berarti profesional, keren. Silakan. Boleh, silakan itu luar biasa. Silakan. Ibu dituntut. Boleh silakan. Biar orang yang dinilai sama ibu nggak penasaran ya. Oh iya ya. Silakan. Ibu harus menilai 2 temannya. Ya. 2 kali. Jadi ibu akan dinilai sama 2 orang teman, tapi ibu harus nilai 2 orang teman itu, gitu ya. Oke, siap. Enggak menilai diri sendiri. Ya. Baru kenal sudah berani menilai gua. Ini kita nggak pedoan, nggak pedoan. Oke, kita egaliter, sama ya. Apa? Terserah. Dari segi rapinya, dari segi estetikanya, silakan.
Pokoknya ibu sekarang jadi juri untuk menilai dua teman yang baru kenal sama ibu kayaknya. Ibu jadi juri buat Sepakat nggak boleh sakit hati dan sebagainya. Kalau ibu sakit hati, wah udah nggak akan maju, nggak bertumbuh. Mindsetnya udah fix mindset, udah bahaya. Harus growth mindset. Sudah ibu sudah? Sudah? Oke, sekarang jumlahkan. Nanti kita akan mencari skor tertinggi 8 orang ya. Di akhir disimpan, nanti di akhir akan diumumkan siapa yang paling punya skor tertinggi. Kalau ada yang draw, kita kasih challenge. Ya. Sudah ibu sudah? Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ibu. Sudah. Atau mau berdiskusi dulu? Gimana? Makasih gitu. Sudah kasih nilai. Jika kamu yang introvert jangan introvert banget saat ini. Bergaulah ibu ya, manfaatkan momen yang sangat luar biasa ini. Sudah. Kalau sudah, kembali lagi ke posisi awal, tapi masih berdiri. Bukunya simpan di bawah. Kita akan afirmasi dulu ya, sebentar. Masih berdiri? Oke, masih berdiri. Bukunya simpan di bawah. Yang baru datang silakan bikin barisan sah. Gitu ya. Pastikan ada teman yang bisa disentuh. Gitu ya. Kita akan melakukan afirmasi. Oke. Sudah siap? Sudah ya? Siap. Angkat tangan kanan ibu. Simpan ke pundak teman sebelah kanan. Ya, siap. Nanti giliran ya. Ikuti kata-kata saya ya. Wahai temanku, saya mohon izin untuk mengingatkanmu. Boleh ya? Hari ini lupakan dulu masalahmu. Lupakan dulu tugasmu. Lupakan dulu cucianmu. Lupakan dulu masalahmu. Hari ini kita dipersatukan oleh Tuhan kita tanpa kebetulan. Tuhan punya maksud yang utama. Bisa fokus ya? Tenang. Sampai jam 3. Sekarang giliran. Ke yang kiri. Ya. Sambil digiat. Terima kasih. Tapi hari kering. Wahai temanku. Terima kasih ya. Hari ini kamu telah mengingatkanku. Saya terima nasihatmu. Betul sekali. Kita kesini ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menambah warna literasi. Kamu dan aku selalu di hati. Angkat tangan kanan simpan di dada. Sekarang kita afirmasi positif buat diri kita. Ini mohon maaf ya, karena latar belakang ibu saya belum tahu semuanya. Tapi izinkan ini latar belakang, anggap semua yang hadir adalah guru PAUD ya. Posisikan ibu sebagai guru PAUD. Jadi ya. Ikuti kata-kata saya. Wahai diriku, terima kasih ya telah menemaniku menjadi seorang guru PAUD. Mendidik anak bangsa dengan sukarela. Sabar ya. Akhir-akhir ini kita diperlakukan belum adil. Sama SPPG. SPPG baru hadir. Gajinya 3 juta. Gaji kita
pun jika bayar SPP. Sabar ya. Tuhan kita tidak tidur. Tuhan melihat kesungguhan kita. Insya Allah kita orang pertama masuk surga. Karena banyak orang yang mendoakan kita, yaitu para murid yang kita didik saat ini. Sabar ya, kuat ya. Terima kasih. Belum nih bawah. Terima kasih teman-teman. Silakan kalian duduk kembali. Kemarin saya lihat di Facebook di Paudi Garut berjuang ke Senayan. Tepuk tangan bagi Paudi. Karena saya bisa merasakan nasib teman-teman di Paudi, kuliahnya sama, tapi kesejahteraannya dibeda-beda. Masih dibeda-bedakan. Semoga perjuangan teman kita di Paudi Allah mudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Ibu izin membuka ini dengan pantun boleh? Nah, kalau biasanya pantun cakep-cakep semuanya ya. Beli ikan ke pasar baru. Cakep dari mananya coba? Beli ikan ke pasar baru capek nu aya gitu ya. Nah, sekarang pantunnya jawabannya beda-beda tuh ya. Ini bentuk literasi kita harus berbicara. Ini pantun bahasa Sunda karena kami Sunda. Jawaban pertama Ibu bukan cakap, torok dung jreng. Coba Bu apa? Dung jreng. Oke. Yang kedua, takut. Yang ketiga, sami-sami. Yang keempat, amin. Yang pertama? Dung jreng. Torok dung jreng. Jika dalam dung jreng gitu ya. Erek ngawi seletik lah. Punten anu ahli kami. Yang kedua jawabannya atau serem. Gitu ya. Mau serem aja ya. Serem. Sepakat. Ganti serem. Yang ketiga? Sami-sami. Yang keempat? Mudah-mudahan pantunnya nyambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajukut wanci sarepna nasisi gawir molebat musana bodas karena panjang langsung diserap lagi ya ada panjang ya siap aduh lagi ngalajukut wanci sarepna nasisi gawir dung jreng molebat mukena bodas mata ratu kana mana ada yang usul tapi kan dari ke depan lu diserap ya berarti emang sih nyambung ke isian gitu ya terus ulangi lagi lah. Tapi boleh diganti. Siap isian ya, siap. Ngalajukut wanci sarepna nasisi gawir. Molebat mukana bodas mata ratu kana mana? Hatur nuhun kasadayana anu parantos hadir. Mugia ieu acara barokah sareng ngundang rezeki anu melimpah. Amin. Tepuk tangan dulu. Coba Bu, kalau Ibu jadi MC, jadi moderator, bikin intervensi atuh ulah cakap wae gitu nya. Di sini daya nalar kita suarakan gitu ya. Oke. Itu saja sebagai fun game. Nanti di akhir nilai Ibu akan kita ranking ya. Nanti misalkan yang punya skor tertinggi 99 kali 3 kan, hitungnya gampang nanti. 99 kali 3 misalkan itu. Oh ya sorry. 99 kali 2 misalkan itu skor tertinggi gitu. Nanti kita akan urut gitu ya. Kita sekolah Kak Rocky sudah nyiapin buku ya. Ini buat panduan guru PAUD ya untuk memberikan stimulasi aktivitas perkembangan sosial emosional dan perkembangan diri. Oke, terima kasih dari saya sebagai opening party mudah-mudahan berkesan.
kita berikan kepada teman saya yang tadi diperkenalkan, yaitu Ibu Farida. Bu Farida, kami persilakan. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya lahir di Bandung tanggal 27 Juni 1985. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Calim, saya, Pak Calim sama Kang Roki ini dipertemukan, dijodohkan dengan hal-hal yang tidak terduga sebelumnya ya. Memang buku Hayu Maca ini jadi jembatan ajang silaturahmi lagi saya dengan beliau Pak Calim. Kebetulan juga yang sudah bergabung dengan Pak Roko seperti itu ya Bu ya. Ini yang pertama, maaf Bu. Ini buat efisiensi waktu ya Bu ya. Kita langsung ke paparan konsepnya aja ya Bu ya. Kenapa ini bisa sampai diadakan, misalnya tadi kata Pak Roki, kenapa ada di sini? Ini tuh tempatnya gratis. Ibu ke sini tadi gratis ya Bu ya? Tidak dibungkus biaya spesial pun ya? Ini sebenarnya fasilitas yang bisa digunakan oleh kita ya Bu ya. Kalau misalnya itu ada acara, bisa di sini. Nanti kita bisa kontak sama admin perpustakaannya, cari jadwalnya yang kosong. Itu misalnya bawa anak-anak ke sekolah, ibu ke sini bisa Bu. Ya, ini kan yang ada di sini ada yang ke sini. Banyak Bu ya. Kalau ada yang mau membuat acara seperti ini boleh Bu, nanti bisa ngomong ke admin perpustakaannya. Hari ini alhamdulillah kita bisa berlomba ya Bu ya, meskipun jam-jam rawan putus sarapan. Materi nanti disampaikan oleh saya juga Pak Calim. Nah, kita akan bagi 2 sesi aja ya Bu, karena memang waktu ya Bu ya, sampai jam 3 kurang lebih. Saya akan memaparkan kenapa sih pentingnya literasi anak usia dini. Ya, itu poin pertamanya. Kenapa menjadi poin penting dasar literasi buat anak usia dini itu seperti apa? Nanti kita akan bahas ya Bu ya. Terus yang kedua, gimana caranya, bagaimana kita menyampaikan nilai-nilai atau dasar-dasar literasi kepada anak usia ini tanpa drilling atau paksaan. Ya, mulai sampaikannya dengan menyenangkan, dibawa sambil main. Insya Allah anaknya juga akan kena, Bu, akan menyenangkan juga. Beda banget kalau misalnya kita drilling ke anak, ibu maksa harus baca, 1 halaman harus bisa dibaca, nyampe ke rumah anak ngulang lagi sama orang tuanya karena besok harus bisa di sekolah. Nah itu akan jadi beban ke anaknya Bu, trauma ke anaknya. Tapi kalau di sini kita akan gimana sih caranya? Apa dulu yang harus, karena bingung ya Bu ya, apa dulu sih yang dikenalkan ke anak usia dini? Jangan langsung main jebret tulisannya. Luas Bu barangkali ya. Apalagi anak-anak yang mungkin rentang usianya masih kelompok A misalnya 4 tahun, apalagi mungkin di sini ada yang guru kelompok bermain, Bu barangkali 3 tahun terus dipiwarang maca sehalaman. Olah Bu, leres? Iya. Nah, di sini nanti kita akan bahas awalnya seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa. Terus gimana sih, kita juga harus tahu ya Bu ya, kedah rada gaul kita sebagai guru. Gimana sih perkembangan literasi yang ada di Indonesia saat ini itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Materinya udah di-sharekan ya Bu ya? Ya, meskipun belum dibaca ya Bu ya. Bagi ibu kawe unggul cuma dibaca sama kewe ah. Ya. Nih Bu yang pertama ya. Mohon maaf Ibu kalau misalnya tulisannya di depan agak kurang jelas, boleh bisa sambil dibuka di handphonenya yang sudah di-share ya Bu ya. Yang pertama, Ibu juga bisa nih Bu, ada Instagram, kalau Ibu ada Instagram. Kalau saya suka baca-baca Bu, saya agak kurang
suka update di sosial media, Bu. Cuman saya selalu buka sosial media setiap hari. Mau itu Facebook, mau itu X yang dulunya Twitter gitu ya, Bu. Atau misalnya Instagram. Fungsinya untuk apa, Bu? Kalau saya sih senengnya baca berita supados nunggu teu keuleun. Wios, Bu, aya nu di Garut Selatan. Aya tadi anu paling jauh mana? Singajaya ya, Bu. Dari Singajaya nggak apa-apa, Bu. Minimal Ibu jadi guru Singajaya nu panggaulna laras. Iya, Bu, ada di Instagram itu banyak sekali, Bu, akun-akun yang memang membahas, mengupas tentang literasi. Salah satunya ini, Bu, ada di sekolah literasi. Boleh nanti Ibu, boleh sambil dibuka-buka. Ini yang pertama, sebuah refleksi dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Kemarin kita baru Hari Pendidikan Nasional ya, Bu, tanggal 2. Nah, ternyata PR-nya itu banyak. Salah satunya adalah apa, Bu? Yang kita bahas hari ini tentang apa? Literasi, betul sekali. Nah, masalahnya di sebelah mana sih? Nih, di sini ada dijelaskan, Bu. Skor membaca Indonesia dalam PISA terbaru adalah 359. Sebetulnya 359 itu skornya nggak rendah-rendah banget, Bu. Bagus. Hanya saja di bawahnya, Bu. Namun, pamitos namun pasti naon Bu dipengkerna. Namun sekitar 75% siswa belum mencapai kemampuan memahami bacaan dasar. Artinya, anak-anak sudah bisa baca, tapi belum benar-benar memahami atau mendalami apa isi bacaannya. Bu, di sekolah Ibu murah kali pangitan banyak yang udah bisa baca ya, Bu ya? Ada. Tapi kalau kita tanya lagi apa yang dibacanya, anak-anak mungkin sebagian kecil yang bisa jawab pertanyaan kita, betul? Ada yang mungkin udah bisa buku cerita, tapi begitu kita tanya apa isi ceritanya, ngahulang. Terus, Bu? Sip, berarti sami. Berarti jangan-jangan ini, Bu. Oh, di sekolah ini kieu nu abi mah teu kumaha. Oh, ternyata sama, Bu. Rata-rata seperti itu, ya. Itu ternyata bukan di kita aja, tapi ini di mana? Di Indonesia. Ya, makanya sekarang TKA kelas 6, kelas 9, kelas 12 kan yang digaungkannya apa? Numerasi sama literasi. Terus sebenarnya PR kita nggak cuma baca, Bu, ngitung juga. Mungkin kayak Ibu kalau misalnya ada yang punya akun TikTok atau misalnya IG, Facebook, ada yang anak SMA yang perkalian aja nggak bisa ya, Bu ya? Miris ya, Bu. Jadi PR kita bukan cuma literasi aja, numerasinya juga sama. Masih PR banget, Ibu. Kemudian yang selanjutnya boleh. Nah, kemudian dalam standar ini udah beda, Bu. Kalau tadi menurut PISA, sekarang lihat, Bu. OECD. Kemampuan membaca tidak berhenti bisa melafalkan teks. Siswa diharapkan mampu menemukan ide utama dalam teks sederhana. Jadi kalau misalnya ada sebuah paragraf, Bu, jangan dulu satu halaman, Bu. Satu paragraf itu biasanya sudah ada ide ceritanya, ada ide tulisannya. Jadi nggak usah harus sama persis, enggak, Bu. Misalnya Ibu ke pasar membeli sayuran A, B, C, D. Ketika anak minimal sudah tahu tadi Ibu ke pasar mau apa? Beli sayuran. Berarti anak udah nangkep, Bu. Sudah tahu ide ceritanya tentang Ibu ke pasar beli sayuran. Meskipun anak lupa tadi di cerita Ibu membeli sayuran bayam, kangkung, wortel dan seterusnya. Tapi ketika anak sudah bisa menjawab tadi Ibu ke pasar beli apa ya di cerita itu, misalnya anak menjawab Ibu ke pasar membeli sayuran, berarti sudah cukup, Bu, karena anak mampu menangkap ide tulisan atau ide ceritanya. Nah, ternyata kebanyakan di Indonesia itu belum, Bu. Jadi anak hanya bisa membaca saja, begitu ditanya ide tulisannya saja nggak tahu, Bu. Jangankan intisari semuanya, ide tulisannya aja per kalimatnya anak tidak tahu. Nah, ini bukan sahur Farida, sanes, Bu. Tapi ini betul, Pak, penelitian para ahli, dan ini memang tugas kita, Bu. Ya, tugas kita bersama. Kemudian menghubungkan beberapa informasi, kemudian memahami maksud penulis secara dasar. Nah, faktanya di Indonesia 3 dari 4 siswa belum sampai tahap ini.
Berarti dari 4 orang siswa yang udah memahami dasar intisari cerita itu cuma berapa orang, Bu? Bayang ya, Bu, kalau 100% berarti cuma berapa persennya, Bu? 25, Bu. Tah, Ibu ngetang deh. Nah, abad 25 aja. Kan 100 dibagi 4 berapa, Bu? 25. Berarti hanya 25% siswa yang benar-benar mampu memahami isi sebuah cerita. Bayangin, Bu, kalau muridnya 1000 berarti dari 1000 cuman 250 anu 750 kan bisa baca? Bisa. Tapi nggak tahu apa yang dibaca, betul, Bu. Nah, PR ya, Bu ya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi menurut apa? Bisa nih, Bu. Data bisa menunjukkan mayoritas siswa Indonesia masih berada di level berapa, Bu? 1 atau di bawahnya. Kau bayang, Bu? Ya hiji di handapna. 0,0000. Ya, betul, Bu. Bukan kata saya ini mah, Bu, ya. Saya tegas sama merenang tahu menurut solusi ini. Bukan kata saya tuh, bayangin. 1 aja level 1 udah paling rendah, Bu. Ini di bawahnya, bahkan di bawahnya. Bukan berarti nggak bisa baca, justru, Bu, kalau melihat, kalau berdasarkan survei, justru dibandingkan mungkin angkatan kita yang milenial, salah, ya. Mungkin kemampuan membaca anak ini tuh pesat, Bu. Bayangin 3 tahun, 4 tahun udah pada bisa baca ya, Bu ya. Zaman kita dulu 7 tahun masih belajar apa, Bu? Papageran A. Sama, Bu. Tapi ternyata nilai literasinya merosot turun. Kenapa, Bu? Banyak faktor. Gadget jelas, ya, Bu ya. Kedua, apa coba, Bu? Motorik halus. Bu, bayangkan kalau ketika Ibu tadi rada cangkel ya, Bu, ya, nyerat ya, Bu ya. Biasa dia ya, Bu, yang main jempol. Set, leras. Enak ada cangkel baru 2 baris dari pacarnya ngedikte lumayan, makin ke bawah makin cangkel, makin ke bawah lagi tulisan udah rada gak mangrupa, ya. Iya betul, Bu. Itu PR. Bayangin kita aja yang dewasa seperti itu, apalagi anak usia dini yang rentang usianya mungkin antara 2 sampai 6 tahun. Kebayang, Bu, dipaksa nulis, tapi tuntutan kedah ke SD tiasa maca. Begitu di SD bisa baca, bisa, tapi nggak tahu apa yang dibaca. Nah, hal ini tuh miris, Bu. Kenapa? Karena ini akan terus menerus, Bu. Kalau nggak kita stop dari sekarang, akan terus menerus. Jadi apa aja sih yang harus kita lakukan? Next ya, Bu ya. Pemahaman membaca rendah dampaknya luas. Menurut studi literasi global, siswa lebih sulit memecahkan masalah berbasis teks. Kemampuan berpikir kritis berkembang lebih lambat. Nah, kok bisa lebih lambat? Iyalah, jelas. Kalau dulu misalnya, Bu, anak main pulang sekolah, main ada yang jatuh, atau misalnya mereka memecahkan masalah sendiri. Oh, kalau jatuh mesti ngapain ya? Oh, mau punten, Bu ya. Mungkin anak-anak saya nggak ngalamin. Oh, pada dia main maling tangkal jambu, yuk seger ya dia, gitu kan? Kita mah mikir, Bu, kumahanya hese naiknya bisi labuh ya. Tingali mea gantar heula. Gantar kita kuat sok naik. Buru-buru bisi kapan? Benar nggak, Bu? Kemampuan kritis anak berpikir memecahkan masalah atau problem solvingnya itu alamiah, Bu. Benar nggak? Kalau kita sekarang bagaimana kanu AI ya, bagaimana cara mengambil buah dengan mudah? Betul, Bu? Betul. Jadi ketika misalnya ada penelitian seperti ini, di lapangan memang seperti itu, Bu. Ada, Bu, pulang sekolah anak-anak sekarang yang diudangna naon, Bu? HP. Otomatis ketika HP, kemampuan membaca anaknya beda, Bu. Nu ditinggal game. Ya. Kalaupun ada informasi terkini udah nyampe berapa detik. Dulu mah wartawan, Bu, ngejar informasi hari ini besok harus terbit
Kebayang Bu kerjanya wartawan dulu, sekarang mah nggak usah. Wartawan juga udah standby HP aja. Ya, betul ya Bu ya. Next. Nah, menurut UNESCO, tuh sampai sarang jadi mau UNESCO, bayangkan. Dan berbagai laporan pendidikan terdapat beberapa faktor utama akses buku belum merata, betul? Betul. Semakin ke daerah, semakin ke pelosok, buku aja tuh jarang. Bahkan kalau ada konten kreator tuh yang di daerah timur, itu jangankan buku bacaan seperti ini Bu, buku tulis aja tuh Bu bisa sampai dipakai pensil dihapus lagi, dipakai lagi Bu. Miris ya Bu ya. Ternyata masih sampai seperti itu loh saudara-saudara kita yang di sana. Jadi kalau misalnya Ibu hari ini sama rezeki yang hari ini kita bersyukur ya Bu. Di sana teman-teman kita yang mungkin sama pengajar juga Bu, ternyata PR-nya lebih banyak. Kalau kita mungkin sekarang udah kita udah mulai literasi, di sana mereka untuk dapat fasilitasnya aja susah Bu. Untuk buku juga sama seperti itu. Kemudian budaya membaca belum terbentuk kuat di rumah. Ada Bu, sanes di sekolah tapi di mana? Di rumah. Tugas kita di sekolah hanya berapa jam sih Bu? 2-4 jam lah Bu ya. Mungkin Ibu standby di sekolah setengah 8 atau jam 7. Pulang mungkin mentok-mentok ada zuhur mungkin ya Bu ya. Nah kurang lebih, atau mungkin ada yang lebih. Tapi selebihnya sisanya dari 24 jam itu di mana Bu anak-anak? Di rumah. Bayangkan Bu, ketika kita teriak-teriak di sekolah ini literasi, tapi tidak terulang Bu. Nggak terulang di rumah, kira-kira bakal gimana Bu anak? Lupa. Barho kita aja Bu dari sini ini begitu bubar. Nah, betul Bu, makanya fungsinya menulis itu kan itu ya Bu ya. Biar apa? Biar ingat. Kalau sekarang ada pulpen, oke lah bisa di handphone. Nanti ketika misalnya lupa bisa dibaca lagi seperti itu ya Bu. Nah kemudian ada pembelajaran masih cenderung berbasis hafalan. Nah ini PR-nya Bu. Berbasis apa? Hafalan. Bukan berarti nggak penting Bu. Kalau dulu Bu zaman kita dari mulai undang-undang Pancasila sampai nama kabinet aja kita harus hafalin ya Bu. Sekarang Bu nggak usah dihafalin, ya tinggal apa Bu? Googling. Menteri Pendidikan saat ini siapa Bu? Menteri Pendidikan. Iya, Menteri Pendidikan. Maya Ibu guru terang, ya Dunungan Ageng lah. Baru dibahas ya Bu. Tuh Bu, jangan kamu kali ulah nyusulan deh Ibu guru oke gitu. Maya Dunungan Ageng kita apa? Nah, Abdul Muti ya, nanti kalau misalnya itu nyak itu tinggal di izin ke pamenu naros ya punya Menteri Pendidikan saya kata uninga. Ya, masa Ibu guru cenah cari menteri nanti Dunungan Ageng ke uninga, ya Bu ya. Ya. Kemudian waktu membaca mandiri masih terbatas. Betul Bu, kalau ini jangankan di rumah ya Bu, di sekolah aja tuh waktu membaca anak itu kalau nggak sama ibu gurunya, apalagi anak-anak TK, anak-anak kober gitu ya Bu ya. Kalau nggak dibacain sama gurunya belum tentu Bu pas istirahat inisiatif mau ke pojok baca. Ada yang gitu Bu anak-anak. Kalaupun ada bisa kehitung jari Bu, yakin nanti mah. Lu diudang teh cocokan, memasakan, dandanan. Ya, jarang Bu, meskipun udah dibuat semenarik mungkin Ibu ya, semenarik mungkin. Ternyata bukan itu Bu. PR-nya bukan harus pojok bacanya bagus, menarik anak. Itu mungkin nomor sekian Bu. Tapi gimana sih caranya anak biar tertarik baca? Nah, itu yang jadi PR-nya ya Bu ya. Next. Membaca bukan tentang seberapa banyak halaman selesai. Nah ini Bu. Tapi seberapa jauh kita memahami. Nah itu yang mendasari kita Bu. Hayu Maca itu belajar melalui kata bermakna. Harus paham dulu, harus tahu dulu apa artinya, harus tahu apa makna yang dibacanya. Seperti itu ya Bu. Kemudian terakhir kali kamu membaca, apa satu hal yang benar-benar kamu pahami?
Jadi harus tahu Bu, begitu yang udah dibaca teh Bu, selesai baca buku atau baca apa, harus tahu. Jangan sampai kayak gini Bu, ini di era media sosial Bu ya, berseliweran. Gosip, kita nggak tahu nih mana yang benar, mana fakta, mana gosip, kita nggak tahu Bu. Jadi jangan sampai ketika Ibu baru baca headlines, dikliknya apa, beritanya apa, gambarnya benten, ya Bu ya? Betul. Itu di era sekarang kayak gitu Bu, dan banyak hoax bersebaran seperti itu. Karena kenapa kita gampang percaya? Ya itu hoax, kenapa banyak berterbaran ya karena itu. Karena kita mah Bu baru baca judulnya aja, udah diserap aja langsung ke otak tanpa dibuka dulu, kliknya gambarnya bisa beda. Belum lagi isinya, narasinya kadang beda. Nah itu Bu yang bahaya ya. Jadi memang kita memang harus tahu betul apa yang kita baca, tahu dari mana sumbernya. Jadi nggak apa Bu, ujug-ujug misalnya, wah si artis anu mah nya, artis eta mah kieu, padahal kenyataannya enggak Bu. Cuman buatan narasinya karena headline-nya apa, gambarnya siapa, yang diberitanya siapa. Gitu kan kadang berbeda seperti itu ya Bu ya. Literasi bukan hanya membaca tapi tentang mengerti dan tumbuh dari bacaan. Nah itu Bu. Grow up mindset itu kan Bu. Grow apa Bu? Tumbuh. Tumbuh mah kemana Bu? Jangan ke samping Bu. Berin. Ya. Betul. Itulah. Iya. Tumbuh mah ke atas nih, jangan samping. Berin. Kecekap. Ya. Next. Tuh, secekap nih yang kayak sarung sini tuh. Nah ini Bu ada tahapan perkembangan membaca berdasarkan usia. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah gabung sama pelatihan Hayu Baca mungkin udah tahu ya Bu. Saya ingatkan kembali ya Bu. Yang pertama tahapan fantasi yaitu anak usia prasekolah. Usia prasekolah itu anak-anak usia 2 sampai 4 tahun Bu rentangnya. Nah jadi kalau misalnya di rentang usia ini anak-anak tuh masih berimajinasi. Jadi belum tahu apa bacaan, apa huruf, masih belum Bu, blas. Kayak masih kertas putih aja Bu. Cuman yang dilihat apa Bu? Fantasi. Gambar. Itu yang menyenangkan, warna. Itu yang menyenangkan untuk anak ya di usia fantasi seperti itu. Kemudian ada tahap membaca gambar usia pra-SD. Nah ini baru Bu, rentang usia 4 sampai 6 tahun. Ini udah mulai Bu, udah mulai membaca huruf, suku kata di rentang usia ini. Kemudian tahap pengenalan bacaan, anak mulai mengartikan kata. Nah, ini baru Bu, di tahapan usia ini anak sudah mulai memahami. Ya, kalau tadi cuma kenal aja, kalau sekarang udah mulai memahami. Betul, maknanya apa? Makan. Oh, kalau makan berarti tulisannya makan seperti ini.